Bersama saya Dinda Rolisti dalam program Tausiah Ramadan Garda TV News. Bagaimana pemirsa ibadahnya di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini? Semoga makin baik dan terus meningkat. Nah, pada kesempatan kali ini, adapun tema yang kita angkat pada Tausiah Ramadan kali ini adalah berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwasannya malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, untuk mengetahui maknanya dan apa saja sih amalan-amalan yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, saat ini kita telah kedatangan Bapak Ustadz Mahyudin Nadek SHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, bagaimana nih Pak jadwal selama bulan suci Ramadan ini? Pastinya sangat padat sekali ya Pak untuk mengisi kajian-kajian di masjid-masjid ya Pak. Ya, alhamdulillah pada tahun ini juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana kita dari Mubalik memang menyusun jadwal-jadwal masjid-masjid, insyaallah full sampai akhir insyaallah. Oke Pak, berkaitan dengan masyarakat Kota Tanjung Pinang nih Pak, bagaimana antusias masyarakat Kota Tanjung Pinang dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini? Apakah di masjid-masjid ramai atau gimana Pak? Alhamdulillah sejauh pantauan kita dan kita lihat di masyarakat kita, tahun ke tahun insyaallah menunjukkan semangat yang sangat luar biasa, ya, baik dalam segi mengamalkan ibadah puasanya dan menghidupkan malam-malamnya seperti tarawih, tadarus. Insyaallah rata-rata di masjid dan surau bergema semuanya insyaallah. Baik Pak, ini kan kita sudah masuk di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, pastinya pemirsa mau tahu nih Pak, sebenarnya apa sih makna daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri? Baik, alhamdulillah pemirsa Garda TV News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang satu kesyukuran bagi kita hari ini yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan suatu bulan kemuliaan, ya. Bulan kemuliaan itu dikatakan bulan Ramadan karena sama-sama kita memaklumi bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, bahkan sejak daripada bulan Rajab dulu, ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan di bulan Ramadan. Kenapa sampai kita berharap bertemu dengan Ramadan? Karena salah satunya adalah di dalam bulan Ramadan ada bulan yang sangat mulia, yang malam itu adalah kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dia. Kira-kira Pak, daripada 10 malam terakhir itu bagaimana kita bisa tahu bahwa malam itu merupakan malam Lailatul Qadar? Apakah ada ciri-ciri tertentu atau gimana tuh Pak? Dari segi pandangan para ulama, malam Lailatul Qadar itu memang akan dilihat pertama di 10 akhir, ya, 10 akhir. Dan juga dilihat daripada sisi beberapa hadis menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan dapat dicari di malam-malam ganjil, ya. Dan malam ganjil di sini adalah termasuk di dalam bulan Hijriahnya. Bukan bermakna kita lihat nanti di bulan Masihnya, tapi macam seperti sekarang ini katakan malam ke-19, mungkin ada nanti malam ke-21 ataupun selanjutnya, ataupun kalau sudah masuk di akhir Ramadan itu mulai terhitung daripada malam 21, 23, sampai ganjil-ganjil gitu, ya. Karena nanti di situ akan kategorinya itu banyak, ya, karena memang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya sampai hadis Rasulullah SAW itu suruh mencari. Mencari. Kenapa harus mencari? Barang itu adalah barang yang spesial. Kita mencari sesuatu yang pasti tersembunyi, tapi pasti ada. Sama ada kita dapatkan kalau mencari. Kalau dapat, alhamdulillah. Berarti tentunya, ya, sebelum kita sampai ke sana itu, maka dari awal Ramadan itu harus kita sempurnakan amalia-amalia, perbuatan-perbuatan kita di dalam Ramadan itu sendiri. Bicara mengenai amalan-amalan tadi Pak,
kira-kira amalan apa saja yang harus kita lakukan tuh Pak untuk mengisi malam-malam Lailatul Qadar? Amalan di dalam bulan Ramadan, sebagaimana baginda Rasulullah SAW menghabiskan waktunya beriktikaf ya, di dalam bulan Ramadan. Maqama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri situ beribadah di malam Lailatul Qadar dengan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan keikhlasan semata-mata mengharapkan pahala dan Allah, mengharapkan reda dan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Bermakna menghabiskan waktu di dalam 10 malam untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka pertama kita berbanyak ibadah ya, khususnya ibadah yang utama itu sholat. Oh, kan orang bertanya kan tadi sudah sholat tarawih, sholat apa lagi? Nah, kita sholat tarawih mungkin ada sebagian melaksanakannya 8 rakaat tambah 2 witir 11, ada juga 20 tambah witir 23. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang zaman dulu, orang-orang sholat zaman dulu, ada sampai 36 rakaat, ada sampai 40 lebih rakaat. Kenapa? Mereka betul-betul memberikan waktu ibadah itu, menghabiskan waktu mereka ibadah di dalam malam-malam Ramadan, dan khususnya di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Itu ibadah sholat. Bisa saja nanti sholat witir. Sholat witir itu bukan 3 rakaat saja, tapi sholat witir juga bisa 11. Lepas itu bisa saja nanti mungkin ada terlelap sedikit untuk sholat tahajud, karena syarat tahajud itu minimalnya terlelap, ngantuk. Ya, sholat tahajud mau berapa rakaat terserah, bisa 13 juga dengan 11, bisa dengan witir atau dengan 3. Bisa saja di situ digunakan waktu sholat hajat. Ya, itu kan hamba Allah yang betul-betul banyak mengharapkan pertolongan dari Allah. Hajat kita banyak. Seorang bapak hari ini hajatnya banyak. Hajatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya. Mungkin hajat apalagi sekarang ini sudah 10 akhir Ramadan. Anak-anak pulang nih. Nah, pulang dari pesantren, ada pulang dari kuliah. Hajatnya apa? Ya ketika mungkin beli tiket, beli apa. Hajat langsung. Soal hajat di situ, serahkan diri kepada Allah. Nah itu. Jadi baca Al-Quran, ya, berzikir dan lain-lain sebagainya. Biasakan para laki-laki atau bapak-bapak itu banyak beriktikaf di masjid itu Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan perempuan Pak? Apakah diwajibkan untuk beriktikaf di masjid atau diperbolehkan di rumah? Ya. Berkenaan dengan iktikaf, ya. Iktikaf ini memang diutamakan kepada lelaki. Karena kalau wanita itu banyak larang pantatnya, ya. Nah, jadi sebenarnya fokusnya iktikaf itu lelaki kalau untuk iktikaf di dalam masjid. Nah, tapi kalau wanita itu lebih afdol. Memang dari segi ibadah, kalau kita jujur ya, dari segi ibadah apapun wanita itu lebih afdol. Kenapa? Pahalanya justru lebih banyak. Pahalanya. Tapi ada kalanya ibadah syiar, ya mungkin sholat tarawih itu sendiri supaya meriah. Karena kalau kita lihat, ya ada seperti sekarang ya, alhamdulillah ada tempat-tempat yang khusus, ya, bikin tirai. Terlepas juga nanti di saat Idul Fitri, perayaan Idul Fitri, sholat Idul Fitri kita disuruh di lapangan, di semua. Tetapi khusus seperti iktikaf ini, karena iktikaf ini artinya kan berdiam. Iktikaf itu adalah berdiam di dalam masjid. Ya. Jadi posisinya iktikaf itu bukan tidur. Iktikaf itu adalah memberikan waktu berdiam bertakarrub di dalam masjid dalam keadaan suci, tidak terlepas daripada hadas dan najis, di dalam keadaan berwudu, berdiam. Apakah dia di situ banyak bersolat, berzikir, tiba-tiba dia berzikir terlalu ngantuk dan tertidur, boleh. Ya. Tetapi kalau wanita ini agak riskan sedikit. Nah, karena kan sebagusnya kebanyakan amalan di rumah saja. Itu dia. Baik Pak. Nah, berkaitan dengan perempuan sendiri ya Pak. Perempuan ini kan
kadang ada uzur syar'inya sehingga dia tidak bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan seperti sholat dan membaca Al-Quran tentunya. Nah, kira-kira ada nggak amalan lain bagi perempuan yang memiliki uzur syar'i tersebut, Pak, untuk tetap dapat mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan tetapi tidak melakukan sholat dan membaca Al-Quran tersebut? Baik. Berkenaan dengan wanita yang boleh dikatakan dalam keadaan uzur syar'i, ya, makanya kemuliaan wanita dalam Islam itu sangat luar biasa. Kemuliaan dalam Islam wanita itu luar biasa, kemudahan yang diberikan pun luar biasa. Di saat mereka itu uzur syar'i, kedatangan tamu bulanan, bahkan tidak diwajibkan sholat. Sholat itu sendiri pun tidak dipotong. Tapi puasa, tidak mereka berpuasa, ya, tidak boleh berpuasa. Tetapi puasanya nanti setelah berakhirnya Ramadan dipotong. Beda cerita. Namun artinya bukan bermakna mengurangi pahala. Di saat seorang wanita yang datang tamu, ya, datang haid ataupun sejenisnya, maka mereka tidak berpuasa, bahkan juga tidak sholat, bahkan membaca mushaf Al-Quran pun dengan mengutang tidak bisa. Maka kalau kita pikir-pikirkan, berarti mereka kurang pahala. Sebenarnya tidak. Koneksi batin mereka tentang amaliyah itu sendiri sudah menjadikan pahala. Boleh saja memberi zikir sir. Dan kalau zikir itu dibutuhkan dalam hati, subhanallah, dalam hati, selawat, ini semuanya sudah itu amaliyah. Yang kedua, berkhidmat kepada keluarga itu sendiri pun sudah ibadah. Nah, itu kita lihat di wanita. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwasannya wanita itu juga bisa mencari pahala di bulan suci Ramadan ini, ya, Pak. Oke, Pak, mungkin terakhir nih, pesan terakhir untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang, terkhususnya berkaitan dengan mencari pahala di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini apa, Pak? Mungkin boleh disampaikan, Pak. Alhamdulillah hadirin para pemirsa, warga masyarakat Kota Tanjung Pinang yang kami cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam suasana masih Ramadan dan akhir Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Dan pertama, perbanyak infak dan zakat dan sedekah. Ini jangan sampai lupa. Dan jangan kita sampai terlewat untuk berzakat. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib. Dan kalau ada zakat harta silakan dan infak silakan. Dan selanjutnya kami harap tingkatkan amaliyah-amaliyah kita. Jangan sibukkan diri kita dengan kebendaan dunia. Jangan sibukkan kita dengan baju baru dan segala macam, hingga kan terlalaikan di 10 akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amalan kita dan Allah Subhanahu wa taala ijabah semua doa kita dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiah singkat pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan semoga pemirsa di rumah bisa terus meningkatkan ibadah, iman dan takwanya, terlebih lagi di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Dinda Nolisti, host TV Garda TV News, undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.